warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya, Nian Anhar, dan juga Ayah. Kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, mendengarkan cerita Ayah tentang periode demokrasi Pancasila, yaitu sekitar dari tahun 1967 sampai dengan 1998 ya. Ini kan demokrasi Pancasila ini kelihatannya demokrasi yang paling lama. Tapi apakah lamanya itu kan karena lama berkuasanya pemimpinnya. Tapi apakah ceritanya juga panjang? Gimana? Ya, panjang. Tergantung kita gimana caranya menginterpretasikan. Memberikan interpretasi. Oke, gimana jadi ceritanya awalnya? Jadi begini, istilah Orde Baru itu diberikan Nasution dan Soeharto untuk membedakan antara sistem yang masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya. Lalu kemudian untuk membedakannya lalu ada istilah Orde Baru, dan kemudian dalam perjalanan dalam periode Orde Baru itulah kemudian diciptakan istilah demokrasi Pancasila. Tetapi memang Orde Baru ketika awal berkuasanya menggunakan semboyan, menjalankan Pancasila secara dan murni dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Artinya apa? Artinya ada anggapan dari Soeharto CS dengan Orde Barunya menganggap bahwa Orde yang dulu itu adalah orde yang menjalankan Pancasila tidak secara murni dan tidak konsekuen. Ada semacam bentuk penyelewengan selama periode itu. Nah, setelah melalui pergumulan, ada Super Semar nanti keluar. Dengan Super Semar itulah sebenarnya Soeharto merangkak dan berjalan dengan cukup cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Karena dengan Super Semar lalu keluar macam-macam isu. Karena begitu Soeharto mendapatkan Super Semar itu tanggal 11 Maret 66, maka segera besoknya tanggal 12 Maret Soeharto dengan menggunakan Super Semar itu maka dia membubarkan PKI beserta underbow-nya atau anak-anaknya serta antek-anteknya serta partai-partai yang dianggap terlibat dalam organisasi yang terlibat dengan G30S itu, gerakan 30 September yang oleh Soeharto dikatakan bahwa Untung itu adalah anak buahnya yang dia tahu bahwa dia dibina oleh PKI. Makanya kemudian prosesnya ketika menyebutkan atau menuliskan gerakan 30 September maka track PKI. Gitu. Tetapi Soekarno tidak menyebutkan itu 30 September, tetapi Gestok, gerakan 1 Oktober. Tapi sebenarnya gerakan 30 September itu adalah yang diberikan oleh Untung. Jadi tidak juga tepat kalau hanya Soekarno kelihatannya menggunakan bahwa pagi hari itu 1 Oktober. Nah, lalu dia ganti menjadi gerakan Gestok. Gestok ya. Tetapi oleh Untung gerakannya sendiri memang disebut gerakan 30 September. Jadi terjadilah proses seperti berjalan keluar Super Semar
Soeharto segera menggunakan super semar membubarkan PKI seperti yang dituntut oleh para demonstran dengan terituranya, maka bubarkan PKI, dijalankan. Yang masih sisa dan ini memerlukan waktu dan itu nanti yang dikerjakan oleh Orde Baru adalah perbaikan. Turunkan harga dan reshuffle kabinet. Itu kelanjutannya. Nah, dalam perjalanannya kemudian setelah super semar itu berjalan, Soeharto sudah melakukan tindakan membubarkan PKI, maka keluar isu bahwa dengan super semar itu maka terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Presiden Soekarno dan kepemimpinan pemegang super semar. Karena pada waktu itu kan belum diangkat jadi presiden Nah, terjadi pergumulan. Singkatnya akhirnya karena Bung Karno memang tidak mau membubarkan PKI dan sebagainya, tetapi bagi Bung Karno memang merupakan satu dilema untuk membubarkan PKI dalam arti kata secara internasional oleh negara-negara komunis dia dianggap hebat, dengan di negara-negara Afrika juga dianggap hebat dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang dilematis bagi Bung Karno. Nah, lalu kemudian dia tidak mau membubarkan PKI, lalu diambil oleh Soeharto. Itu prosesnya seperti itu. Dan ini tetap harus diletakkan dalam kerangka perang dingin. Jadi masyarakat jangan lupa bahwa dari tahun 45 sampai dengan 85 terjadi yang disebut perang dingin dan kita bergumul di situ. Soekarno, Soeharto, cuman saja ada perbedaan. Ketika Soekarno berkuasa dalam perang dingin, dia dianggap ke kiri-kirian karena dia menciptakan istilah poros Peking, Jakarta, Pyongyang, segala macam. Jadi ada isu semacam itu. Jadi, tapi kemudian Soeharto dianggap kanan karena dibantu Amerika, dibantu segala macam dan apalagi menangkap tokoh-tokoh PKI, membubarkan PKI dan segala macam. Jadi ada hal seperti itu yang harus juga dilihat. Tapi ini tetap diletakkan dalam kerangka perang dingin. Gitu. Nah, persoalan yang dihadapi oleh Orde Baru, singkatnya setelah Soeharto menjadi pejabat presiden, gantikan Bung Karno, adalah persoalan bagaimana negara bangkrut ini bisa dibangun kembali. Coba yuk bayangkan, pernah kita melakukan sanering, pemotongan uang dari 1.000 menjadi Rp1, kan? Itu menunjukkan betapa besar inflasi kita dan seterusnya. Nah, lalu kemudian dilanjutkan. Nah, untungnya Soeharto memiliki orang-orang yang menjadi pendukungnya. Dan pendukung-pendukung ini adalah tokoh-tokoh besar dalam arti kata ekonom, profesor, doktor, sarjana yang hebat, tokoh yang hebat. Ada seorang Sultan Hamengkubuwono, ada seorang Pranseda, ada seorang Sumitro, dan kemudian ada seorang Wijoyo Nitisastro dan orang kelompok UI-nya. Nah, inilah nanti yang dikumpulkan oleh Pak Harto dalam merumuskan apa yang dikenal nanti dalam prosesnya, yaitu
Repelita Repelita. per 5 tahun. Kan kalau kita mau melakukan pembangunan, Iya. nah Repelita itu kan harus punya duit kan. Yes. Dari mana sumbangan? Dari mana sumber Daripada duit? kita, dari mana uang kita? Maka ada kelompok negara yang Mhm. termasuk dalam apa yang dikenal IJI. Oh, IJJI. Nah, IJI. Mhm. Lalu kemudian juga ada negara-negara Iya. tertentu seperti Jepang, Iya. lalu Amerika juga, Iya. lalu kelompok IJI itu Uh-huh. dan sebagainya. Itulah yang bersedia memberikan bantuan Iya, kepada donor ya. donor Uh-huh. kepada kita, dan tiap tahun kita rapat para pemimpin dari Bappenas, dari Menteri, dari Pak Wijoyo datang ke Prancis, rapat, segala macam, menentukan tiap tahun dapat berapa banyak bantuan dan sebagainya. Nah, dari situlah mulai, dan kita membangun. pelita pertama itu dilaksanakan pada 1969 sampai 1974. 74 ya. Nah, tekanan pembangunan Repelita pertama itu pada pertanian. Yes, swasembada pangan. Kenapa alasannya? Salah satu diantaranya adalah bahwa petani itu kan di desa. Iya. Nah, jadi kalau dimulai dengan pertanian, maka itu dengan sendirinya juga mensejahterakan, memberikan pengaruh tertentu untuk peningkatan kesejahteraan dari desa itu. Iya. Juga belum lagi nanti desa diberi bantuan. Saya masih ingat, tapi itu kontroversi karena bantuan yang diberikan kepada desa, ada kepala desa yang beli sapi lalu dipotong. Oke. Jadi ada yang lucu-lucu juga. Tapi terlepas dari itu, memang Repelita itu sangat memberi ruang untuk mulai bergeraknya ekonomi. Itu harus diakui. Ya. Nah, tetapi dalam prosesnya kemudian, setelah berjalan ekonomi, kan pembangunannya bukan hanya ekonomi. Iya. Ada faktor yang lain yang sangat penting yang dilakukan oleh Orde Baru, terlepas daripada kita, apakah kita setuju atau tidak pada proses pemerintahannya yang ada menganggap bahwa dia otoriter dan sebagainya, terlepas dari itu. Tapi satu hal yang penting juga adalah bidang pendidikan. Pembangunan zaman saya namanya SD, SMP itu belum tentu ada di kabupaten. Kabupaten. Ya, mungkin atau di kabupaten hanya ada satu SMP. Nah, tetapi setelah Pak Harto, kemudian SD ada, paling tidak ada di kecamatan, lalu dibangunlah Impres, sekolah Impres dan sebagainya. Nah, menyebarlah pendidikan itu. Jadi terlepas daripada kita setuju atau tidak setuju sama pemerintahan Orde Baru, itu faktanya bahwa di bidang pendidikan, juga di bidang semua bidang pendidikan, tingkatan pendidikan diberi perhatian. Jadi itu hal yang penting. Tentu saja bidang pertanian sudah ada rencananya, dan Bappenas ketika itu sangat memiliki otoritas untuk merencanakan dan memberikan apakah sebuah perencanaan departemen yang diajukan itu diterima atau tidak. Jadi bagaimana misalnya departemen pendidikan atau semua departemen merancang. Nah, itu tergantung apakah semua rancangannya diterima atau tidak. Itu tergantung Bappenas. Nanti setelah Bappenas ini baru ke Departemen Keuangan. Gitu. Jadi perencanaan pembangunannya dulu. Itu prosesnya. Dan memang harus diakui bahwa berhasil. Cuma ada faktor lain juga yang menunjukkan bahwa ada gejala yang pada akhirnya menampakkan bahwa ada sikap tertentu dari
Pak Harto Mm-mm. yang menampakkan Mm-mm. kalau Soekarno kan menyebut Soeharto itu sebagai koppeh, Oke. keras kepala, tapi Arif Budiman menerjemahkan koppeh di sini itu dalam pengertian keras hati. Keras hati. Jadi tapi memang dalam hal tertentu Pak Harto selalu menunjukkan sikap itu. Ambil sebagai satu contoh, ketika Ruslan Abdul Ghani diangkat sebagai wakil Indonesia di PBB, sebenarnya banyak orang yang nggak setuju karena menganggap Ruslan Abdul Ghani itu kan orang dekatnya Soeharto. Malah jubir Manipul Usman. Orang dekatnya Soekarno. Orang dekatnya Soekarno. Dengan bahkan selama demokrasi terpimpin, dia bangga disebut sebagai jubir Usman. Iya kan? Juru bicara Manipul Usdek. Jadi ketika diangkat, ada yang menolak, tapi Soeharto tetap mengangkatnya. Jadi lalu waktu persoalan Taman Mini, iya kan? Taman Mini sebenarnya juga ditolak oleh banyak orang, bahkan ada demonstrasi segala macam. Bahkan ada dikatakan bahwa orang jenderal di sekitar Pak Harto juga ada perbedaan. Menyetujui atau tidak ya? Tidak. Antara Sumitro misalnya dengan Ali Murtopo ada perbedaan. Tapi ya akhirnya jalan juga. Lalu kemudian Pak Ali Sadikin mengambil peranan tertentu juga dalam pelaksanaannya. Jadi ada hal-hal seperti itu. Nah, lalu dalam hal yang berkaitan dengan politik, Pak Harto melakukan berbagai perubahan tertentu juga. Misalnya, walaupun ini pemilu atau sebelum pemilu. Jadi ketika itu Masyumi dan PSI yang sudah dibubarkan oleh Soekarno mau hidup kembali. Tapi oleh Soeharto ditolak. Masyumi ditolak, PSI ditolak. Lalu tapi kemudian orang-orang PSI, orang-orang Masyumi dipersilahkan untuk membangun sebuah partai yang disebut Parmusi. Parmusi. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah Pak Harto tidak setuju kalau yang menjadi pengurus, menjadi ketua dari Parmusi adalah orang bekas Masyumi. Nah, misalnya dulu ada yang mencalonkan Muhammad Rum. Tapi Pak Harto menolak. Akhirnya yang disetujui oleh Pak Harto minta Reja. Menteri yang nanti yang yaitu Menteri Sosial waktu itu. Jadi ada faktor-faktor ini yang sudah menunjukkan gejala bahwa proses pemerintahan Pak Harto akan kelihatan gejala otoriter. Sampai ketua partai politik pun harus persetujuan. Iya, memang iya. Tidak. Seperti halnya dulu Pak Hatta pernah mendirikan Partai Demokrasi Islam. Ditolak juga oleh Pak Harto. Dia ada hal-hal seperti itu. Tapi kemudian ada desakan juga untuk segera melakukan pemilu. Lalu terjadi perdebatan karena antara 68 sampai dengan sekitar 70 itu terjadi dialog, terjadi polemik juga. Sistem partai kita, sistem partai apa? Apakah tetap multipartai atau dui partai? Kalau kita melakukan pemilu, apakah sistemnya sistem
distrik Ya. atau sistem yang selama ini kita anut. Gitu. Akhirnya seperti itu. Maka terjadi polemik. Akhirnya setelah terjadi polemik, akhirnya pemerintah setuju. Dan sebelumnya Orde Baru Pak Harto terlebih dahulu membentuk kekuatan politiknya sendiri, yaitu Sekretaris Bersama Golkar. Oh, Sekber Golkar. Sekber Golkar. Itu dijadikan sebagai kekuatan pendukung Orde Baru. Oke. Di situ masuk tokoh-tokoh besar juga yang memang anti Soekarno ketika itu. Ya masuklah. Jadi akhirnya pemilu diadakan. Ya. Tapi sebelumnya harus diketahui bahwa ada sekian banyak partai dan organisasi yang dibekukan kan. Oh ya. PKI sudah tidak ada, Partindo tidak ada, PNI Ali Surahman juga sudah tidak ada, Baperki sudah tidak ada, jadi dan sebagainya. Total jadi yang berapa? Kira-kira 11 partai kalau 11 partai. Saya agak lupa, tapi sekitar itu 11 partai. Oke. Nah, ada. Tapi Golkar adalah kekuatan politik Orde Baru. Dan ketuanya ketika itu kalau tidak salah Jenderal Sukowati. Letnan Jenderal Sukowati kalau tidak salah. Lupa saya. Yeah. Nanti perkembangannya macam-macam orang yang tampil. Menjadi ketuanya ketua, ya. Iya. Jadi pemilu berlangsung tahun 71. Oke. Jadi setelah periode dari 55 pemilu pertama Orde Baru, pemilu kedua Republik. Oke. 71. Jadi selama demokrasi terpimpin vakum pemilu. Oke. Jadi semua lembaga kita adalah bersifat sementara. MPRS, DPR gotong royong, DPR GR, ya itu semua sementara sifatnya karena diangkat berdasarkan usul dari partai kemudian disetujui oleh presiden. Jadi seperti itu. Jadi tapi konstitusi kita adalah tetap Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kemudian pimpinan MPR itu kan MPR DPR kan dibagi. Nah, lalu kemudian pemilu terjadi. Nah, yang menang tentu saja Golkar. Ya, kan? Lalu masih ada Parmusi menang, mendapat suara. Beberapa partai Katolik juga masih mendapat suara dan sebagainya. Nah, lalu kemudian di dalam ini kemudian dirubah kepemimpinan MPR DPR itu digabung. Jadi hasil pemilu menunjukkan bahwa pimpinan DPR MPR itu disatukan. Ya. Pada awalnya sebelum terjadi Orde Baru itu tetap dipisahkan. Jadi yang melantik ke Soeharto sebagai pejabat presiden itu Jenderal Nasution sebagai ketua MPR. Karena Pak Nasution dalam itu kemudian diangkat sebagai ketua MPRS. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian pemilu berhasil, pemilu Soeharto berhasil, Orde Baru berhasil, lalu terjadilah lagi pergumulan, yaitu penyederhanaan partai yang dikenal dengan istilah fusi. Jadi partai Islam dijadikan satu, NU, PSII, jadikan P3. P3. Partai Persatuan Pembangunan. Itu kelompok partai Islam. Lalu kemudian yang non-Islam, nasionalis dan lain-lain. Jadi
PNI, Mm-mm. OSAUSET, Mm-mm. lalu kemudian Partai Katolik, Mm-mm. IPKI, dan segala macam, Murba, itu menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Jangan pakai P dulu, tidak ada. Ya, itu nanti Iya, nanti periode menjelang reformasi ya. Iya, reformasi. Mm-mm. Nah, jadi pada tahun 70 70-an lah, 71 atau 73. Iya, antara itu 71 73, maka diambillah apa namanya? Diambillah dilakukanlah fusi. Akhirnya maka terjadilah hanya 2 partai, 1 Golkar. Terus lalu kemudian ya itulah yang terjadi selanjutnya, nanti pemilu-pemilu yang akan selanjutnya sampai dengan yang terakhir tahun 97, ya hanya 3 kekuatan politik itu yang selalu ada masuk ke dalam pemilu ya. Ya, lalu kemudian Orde Baru juga melakukan macam-macam pembentukan organisasi, misalnya organisasi pemuda. Rencananya waktu itu, ini yang saya tahu, konseptornya itu Median Sirait, Dr. Median Sirait, merencanakan untuk menggabung organisasi-organisasi mahasiswa dalam satu organisasi yang nanti dikenal dengan nama KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, kemudian akhirnya dibentuklah KNPI itu. Dulu saya ingat, saya ketika Median Sirait datang ke Jogja, dia temuin saya. Saya bilang, ya apa tujuannya? Ini akan menjadi orangnya partainya organisasinya undergo-nya Golkar atau tidak? Enggak, katanya. Enggak, ini independen. Saya bilang, ya silakan. Tapi saya ingat waktu itu Mahadi Sinambela, ketua HMI, temuin saya, terlalu marah-marah pada saya. Apaan kamu bisa setuju dibentuknya KNPI? Ya saya bilang, katanya saya mendapat informasi dari Median Sirait bahwa ini ada organisasi yang independen dan hanya mau menciptakan satu organisasi yang ya udah akhirnya selesai, artinya terjadi dialog antara saya dan seperti itulah pulang kerja akhirnya. Tapi dalam prosesnya kan Mahadi jadi ketua KNPI. Tapi itu biasa ya, biasa. Lalu jadi terbentuk organisasi pemuda. Lalu menyasar juga akhirnya ke pegawai negeri. Pegawai negeri sipil sekarang. Iya, pegawai negeri ASN. Sekarang ASN. Nah, waktu itu masih pegawai, namanya apa? Dibentuk satu organisasi, Korpri. Korps Pegawai Negeri. Ya, Korps Pegawai Negeri. Ketuanya waktu itu Manihuruk. Lalu, ya, waktu itu saya tanya juga, ada yang kembali lagi saya ketemu dengan Median Sirait, enggak, ini hanya untuk supaya lebih bisa bekerja secara efisien, tidak diobok-obok. Tapi akhirnya menjadi Golkar juga kan. Ya, tapi ya itu semua, ini semua saya ceritakan ini adalah fakta sejarah. Fakta sejarah aja. Jadi saya tidak memperlihatkan apakah itu baik atau tidak. Ada tendensius apa tidak. Saya cuma tunjukkan inilah yang dilakukan oleh Orde Baru. Dengan alasan bahwa ini hanya bisa dilakukan
dalam kaitan kita akan melaksanakan pembangunan dengan tanpa macam-macam konflik. Nah, maka ada dua hal yang dibangun yang ingin diciptakan secara stabil oleh pemerintah Orde Baru, yaitu stabilitas pemerintahan dan stabilitas keamanan. Maka partai-partai yang aman itu tadi kan bisa melahirkan, dengan Golkar nanti akan melahirkan stabilitas pemerintahan, kabinet dibentuk tidak perlu dengan macam-macam, ada oposisi, ada apa dan sebagainya. Stabilitas keamanan, maka kaitannya dengan dui fungsi ABRI. Iya, jadi Pak Harto sebenarnya ide dui fungsi awalnya yang disebut oleh Nasution sebagai jalan tengah. Jadi awalnya dari Nasution, tapi oleh Pak Harto diformulasikan sedemikian rupa sehingga ABRI ditempatkan dalam berbagai posisi di pemerintahan. Jadi mulai dari ada beberapa, tentu saja kalau menteri lain ada sekjennya, ada dirjennya, ada irjennya, tentara semua atau polisi dan sebagainya ditempatkan. Itu kaitannya dalam rangka kelancaran keamanan pembangunan dan di samping stabilitas keamanan dalam arti kata tidak terjadi lagi semacam pemberontakan dan sebagainya. Walaupun kenyataannya tetap saja terjadi, ada juga. Nah, di samping itu persoalan Papua, Irian Barat, kan di dalam persetujuan yang dimotori oleh Amerika dan PBB, Indonesia, Papua akan dikembalikan atau Irian Barat akan dikembalikan ke Indonesia dengan satu catatan, pada tahun 1969 akan diadakan jajak pendapat. Apakah orang Papua mau menjadi bagian dari Indonesia atau mau terpisah? Lalu tahun 69 diadakan itu. Nah, tetapi jajak pendapat tidak dalam pengertian seluruh rakyat Papua memberi suara, tetapi tokoh-tokohnya ada sekitar 2.000 sekian orang, tokoh-tokoh, kepala suku, segala macam yang dianggap orang terkemuka, itulah yang disuruh memberikan suara dan akhirnya milih Indonesia. Gitu, ceritanya seperti itu. Jadi beginilah perjalanannya, memang perjalanannya pemerintahan demokrasi Pancasila. Nah, sampai kepada demokrasi. Nah, kemudian setelah itu maka akhirnya Pak Harto menciptakan istilah demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila sebenarnya ada bukunya itu yang diterbitkan oleh siapa namanya? Diterbitkan oleh CSIS. Saya baru saja punya itu. Yang tentang Soeharto itu. Pendapat Pak Harto tentang demokrasi demokrasi Pancasila yang diambil dari berbagai kutipan pidatonya dia. Tapi di dalam perkembangannya ternyata sikap otoriter dan segala macam berkembang juga. Tetapi bagaimanapun juga harus diakui bahwa selama periode sampai dengan 84, apa yang dilakukan oleh Pak Harto dengan pembangunannya itu boleh dikatakan berhasil membangun Indonesia ya. 7%. Kita punya tingkat ekonomi Iya, 7% itu. Dan kita pernah dianggap Orde Baru pernah dianggap pernah dianggap berhasil swasembada.
Swasembada pangan ya memang. Swasembada. Di sini ada pendapatnya Thatcher tentang Margaret Thatcher. Nah ini ada pendapat tentang sebuah negara terdiri dari, ini pendapat Thatcher dalam The Downing Street Years. Margaret Thatcher menggambarkan Indonesia sebagai berikut. Dikatakan begini, sebuah negara yang terdiri dari 17.000 pulau, campuran berbagai macam ras dan agama, berdasarkan sebuah falsafah yang diciptakan secara artifisial, 5 sila dari Pancasila, patut dikagumi bahwa Indonesia mampu terus bersatu. Negara itu mempunyai perekonomian yang tumbuh pesat, kondisi keuangan yang lumayan baik, dan walaupun terjadi pelanggaran hak asasi manusia di situ, terutama di Timur Timur, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berjalan lancar dalam ukuran kriteria umum. Di puncak pimpinan, Presiden Soeharto adalah seorang pemimpin yang merupakan pekerja keras dan amat sangat efektif. Ini Thatcher. Saya terkesan pada perhatiannya yang sangat mendalam dalam masalah pertanian. Jadi sesuatu yang sangat jarang ditemukan pada pemimpin negara yang kaya raya akan minyak bumi seperti Indonesia. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di tanah pertaniannya sendiri, di mana dilakukan persilangan hewan ternak untuk meningkatkan gizi, merupakan kegiatan yang dianggapnya penting. Ini pendapat Thatcher. Ya. Tahun berapa tuh? Kira-kira sekitar? Iya, waktu Thatcher berkuasa dia pernah datang di sini. Jadi terlepas daripada apakah kita setuju atau tidak, memang ada hasil daripada. Iya, sampai tahun di 84 ya. 84. Lalu kita swasembada beras juga, karena pertanian dan sebagainya. Ekspor kita juga, tekstil kita mulai. Jadi ada faktor yang yang kita boleh mengatakan kita tidak setuju, tapi ada faktor tertentu juga yang menunjukkan hasil. Saya melihat kenyataan seperti itu. Jadi, tetapi di dalam buku kumpulan tulisannya Arif Budiman, ya memang dia menunjukkan bahwa pada awalnya semua orang mengharapkan Soeharto akan mengembalikan suasana demokrasi setelah kita bertahun-tahun berada dalam keadaan cengkekraman Soekarno. Dengan demokrasi terpimpin ya kan? Iya. Tapi dalam perkembangannya memang di tulisannya Arif Budiman menunjukkan bahwa gejala Soeharto menjadi otoriter itu kelihatan mulai dari Taman Mini, lalu kemudian demonstrasi selanjutnya pada mahasiswa ITB pada tahun 78 dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi memang, dan walaupun walaupun pemilu
dilaksanakan tiap 5 tahun. 5 tahun, Tetapi yang selalu menang pasti Golkar. Iya. Karena apa? Lah, di daerah pengurus pusatnya itu Soeharto sebagai pembina. Jadi ketuanya macam-macam. Yang terakhir itu ketuanya Harmoko. Iya kan? Tapi ya selalu Golkar yang menang. Ya. Terakhir memang pemilu 97 kan menang lagi. Iya, betul. Tapi sebenarnya saya pernah mendengar cerita bahwa sebenarnya mulai tahun 84 itu udah ada orang yang meminta supaya Pak Harto nggak perlu lagi. Untuk maju lagi ya? Maju lagi. Bahkan saya pernah mendengar Ibu Tin saja pernah menyampaikan kepada Sumitro kalau nggak salah, Pak Mitro ayahnya Prabowo itu, supaya menyampaikan kepada Pak Harto supaya Pak Harto jangan lagi. Tapi ya maju. Tapi pemilu terakhir tahun 97 Harmoko sebagai ketua, terus ngomong, rakyat masih menghendaki Bapak kok. Gitu. Iya. Jadi ceritanya kayak gitu. Tapi ya terakhir waktu kacau, Harmoko juga yang minta supaya Pak Harto mengundurkan diri. Makanya Wiranto ketika itu pendapatnya pribadi. Waktu itu posisinya Wiranto kan sebagai masih Panglima TNI. Maka dia memberikan reaksi bahwa itu pendapatnya Harmoko. Jadi lalu kemudian terjadi persoalan lain yang menyebabkan itu adalah ketika anak-anaknya mulai mengambil peran tertentu dalam bidang bisnis, terutama ya. Tutut yang terutama banyak pembicaraan, Bambang terakhir, kemudian Tommy, seterusnya. Lalu kemudian terdengar bagaimana orang-orang Cina tertentu, Lim Solio, Bob Hassa, dan sebagainya, itu adalah malah dalam buku ini ini yang nulis ini anaknya Ruslan Abdul Ghani. Ini anaknya. Dalam buku ini penulis ini katanya pernah menanyakan kepada Pak Harto, kenapa Pak Harto anak-anaknya disuruh dekat dengan pengusaha-pengusaha itu. Ini tulisannya Retnowati Abdul Ghani. Kenapa? Ini suaminya orang Jerman. Ada di Inggris kalau nggak salah sekarang. Nah, Pak Harto bilang ya, enggak kok, itu kan cuma supaya dia belajar. Jadi belajar tentang bisnis. Iya, sebagainya. Ya, tapi kan tetap aja orang melihat ada hal-hal yang perlu dilihat sebagai sesuatu yang salah. Dan memang saya pernah mendengar dari beberapa orang, Pak Harto itu kalau sudah bicara persoalan keluarganya sangat sensitif. Dalam buku ini juga disebutkan ketika Taman Mini. Jadi Pak Harto kelihatannya sensitif ya. Sensitif. Hal-hal seperti ini ya. Nah, tetapi dalam hal melakukan kebijakan pemerintahannya, Pak Harto memang cukup efisien. Dalam arti kata, orang-orang yang duduk bersama dengan dia, yang jadi menteri, memang adalah orang. Nah, ada satu hal yang menarik. Kan oleh karena salah urus,
Pertamina itu kan bangkrut tahun 74. Oh, oke. Ya. Iya. Lalu ada seorang, ini saya dengar dari seorang menteri, tidak perlu saya sebut Mm-mm. namanya. Lalu ketika itu disampaikan, bagaimana disampaikan kepada Pak Harto, Mm-mm. Pak Harto menurut menteri itu tenang aja, keluar, Mm-mm. lalu masuk, nemuin orang yang menyampaikan, Mm-mm. lalu diberikan. Ketika disampaikan, Pak Harto tenang aja. Lalu kemudian ya gimana cara menyelesaikannya, maka kemudian ya dimintalah beberapa menteri untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi dan Pak Harto ini cepat belajar. Cepat belajar. Nah, misalnya dalam bidang pertanian cepat sekali dia belajar. Sehingga dia bisa melakukan melakukan program-program itu dengan sebagaimana yang ada dalam pikirannya. Nah, jadi ya tapi dalam yang menjadi persoalan besar itu sebenarnya ya terletak pada ketika anak-anaknya sudah mulai, lalu kemudian korupsi mulai berkembang, berkembang, anak-anaknya dituduh korupsi, mendirikan, ada buku judulnya, kalau saya punya tapi susah untuk mencarinya. Judulnya Oligarki. Jadi yang diterangkan di situ adalah presiden-presiden otoriter yang korup. Ada Ferdinand Marcos, ada Mobutu, termasuk Pak Harto di situ diterangkan. Anak-anaknya punya sekian puluh perusahaan. Anak-anaknya diterangkan di situ. Tapi saya lupa berapa. Karangan siapa? Seorang profesor Amerika, Jeffrey Van Winter kalau nggak salah siapa. Siapa? Jeffrey Winter. Jeffrey Winter. Oke. Iya. Indonesianis bukan? Indonesianis. Jeffrey Winter. Iya. Jadi secara jelas dia tunjukkan ada tabelnya. Tutut mempunyai perusahaan sekian banyak, bank sekian banyak, siapa namanya, Tommy sekian banyak, ditunjukkan situ berapa modalnya, tiap tahun korupsinya berapa, ada dalam buku. Tapi saya mau tunjukkan lupa. Kayaknya pernah lihat juga sih. Iya, seperti itu. Ya tapi lalu kemudian bahkan Indonesia di bawah Pak Harto pernah dianggap sejajar dengan Korea Selatan kan, menjadi Asia, Megatrans Asia, masuk bukunya John Naisbitt. Jadi itu sebelum tahun 97 krisis moneter, jadi salah satu negara yang akan menjadi berkembang lah. Menjadi negara bukan industri, berkembang malah lebih maju. Negara industri. Iya, negara industri. Jadi, seperti itu. Jadi, tetapi dalam perkembangannya kemudian, ya sistem pemerintahannya sudah lebih dekat kepada kejawen. Lalu saya sebenarnya ada bukunya tapi dipakai mahasiswa saya dibawa ada satu buku yang isinya menerangkan Pak Harto punya pendapat tentang Pancasila. Lalu diceritakan bahwa Pancasila itu adalah warisan nenek moyang. Lalu dia terangkan bahwa sebenarnya kita itu mempunyai ilmu. Istilah ilmu Jawa apa itu? Yang dulu Ibu Musri. Kepercayaan. Iya, kepercayaan. Dumadi apa?
Oh, Iya, segala macam yang seperti itu. Lupa saya apa Iya, iya, istilah iya. Jawanya. Nah, itu yang dipakai, dianggap oleh Pak Harto bahwa itu sebenarnya ilmu. Oke. Jadi kalau kita melakukan pemahaman terhadap Pancasila harus dengan pendekatan ilmu itu. Oh. Nah, tapi yang menarik itu ada kata-kata begini. Setelah dia terangkan tentang itu, dia katakan, ya ini orang luar Jawa tentu tidak ngerti. Oleh karena itu harus belajar. Oh, oke. Iya, 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 iya. Jadi jadi kalau orang mengatakan bahwa Pak Harto memerintah dengan gaya Jawa, ya memang dia menafsirkan Pancasila aja dengan dalam konteks Jawa ya, pendekatan Jawa ya. Pendekatan kejawen. Iya. Lalu, nah, hal-hal seperti itulah ya. Tetapi perkembangannya kemudian udah berkuasa terlalu lama, udah korupsi, lalu maka muncullah macam-macam reaksi kan. Istilahnya yang muncul sering itu kan KKN lah. Iya, memang KKN, pokoknya itu. Lalu kemudian timbul reaksi, demonstrasi, dan itu pada akhirnya yang menyebabkan beliau harus mundur, ada lengser ke Prabon waktu itu istilahnya. Istilahnya ada Amin Rais yang sudah mulai melakukan kritik secara tajam. Lalu kemudian nanti tampil Megawati, tampil Gus Dur. Orang-orang yang memang dibenci oleh Pak Harto pada zaman yang namanya Gus Dur itu mau jadi ketua PNU aja berapa kali dipotong. Nah, terjadinya peristiwa 27 Mei itu kan karena Megawati. Nah, lalu kemudian orangnya Soeharto suruh. Jadi hal-hal seperti itu terjadi ya. Jadi ke posisi kepemimpinannya dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya itu pada akhirnya berdampak merusak apa yang diinginkannya sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian desakan-desakan terjadi terus. Tapi lalu kemudian dalam krisis beberapa menteri krisisnya itu terjadi tidak hanya karena dalam negeri, juga karena ada Asia, Korea Selatan, Thailand yang katanya krisis moneter, lalu kemudian dari dalam. Jadi bukan hanya karena krismon itu, tapi kondisi di dalam juga memang sudah memang sangat rawan buat dia. Dan ketika itu dia ada di Mesir mengikuti konferensi non-blok kalau tidak salah. Pulang akhirnya terjadilah desakan yang lebih keras. Jadi saya kira tidak perlu diulang. Akhirnya pada tanggal 21 Mei dia 1998 ya. Iya, 98 dia datang ke istana membacakan surat berhentinya sebagai presiden. Jadi jangan menggunakan istilah mengundurkan diri. Dia tidak mengundurkan diri, tapi dia menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Ditemani oleh Saya selalu menekankan itu bahwa Presiden Soeharto mengatakan berhenti, menyatakan berhenti, bukan mengundurkan diri. Kalau dalam konteks itu beda ya? Beda. Oke. Lalu mengundurkan diri ya. Tapi yang menarik ada dalam buku ini. Bagaimana keluarga Soeharto mendiskusikan apakah Habibie itu memiliki kemampuan untuk menjadi presiden atau tidak. Menggantikan Pak Harto Sebenarnya menurut ada dalam buku ini, Pak Harto itu sebenarnya ragu terhadap Habibie. Bahkan saya pernah mendengar bahwa dia
bahkan dia mengharapkan Trisutrisno. Tapi Sutrisno jawab, saya tidak punya posisi. Iya. Saya secara konstitusional pun tidak memungkinkan ya. Memungkinkan. Nah, tapi yang aneh bagi saya, keluarga Soeharto membicarakan itu. Prabowo Sutejo sampai ngomong segala macam tentang itu. Dan pikiran saya, apa haknya keluarga Soeharto bicara tentang itu? Ya, tapi akhirnya Soeharto setuju, dan kemudian tanggal 21 Mei mengundurkan diri. Nah, saya lihat di TV, dan itu yang menurut saya, walaupun kondisinya tidak memungkinkan, karena saya dengar bahwa Harmoko ada di istana tempat itu juga, cuma lain kamar. Lalu kemudian selesai selesai Soeharto membacakan pemberhentian dirinya sebagai presiden, maka dia mempersilahkan Ketua Mahkamah Agung untuk melantik Habibie sebagai presiden. Secara konstitusional menurut pengertian saya, nggak ada haknya Soeharto. Dia sudah warga negara biasa. Yang berhak meminta MPR. Itu adalah Ketua MPR DPR. Tapi alasannya dia nggak ada di situ. Harmoko nggak ada di situ. Padahal mendengar cerita katanya ada. Iya, ada di tempat lain, di ruang lain. Nah, tetapi setiap kali ada orang mengatakan pada saya, ini kan kondisinya darurat. Ya. Saya sih terima aja, tetapi menurut saya sangat tidak pantas, karena posisi Soeharto sudah warga negara biasa. Begitu dia mengatakan dirinya berhenti sebagai presiden, dia sudah warga negara biasa. Dia tidak berhak lagi memerintah Ketua Mahkamah Agung untuk melantik Habibie sebagai presiden. Gitu. Jadi, tapi kondisi kita, apa hikmahnya? Kita melihat betapa kerumitan terjadi pada waktu itu. Betapa memang diperlukan satu sikap tertentu. Soeharto misalnya sebenarnya masih berusaha, ada Nurholis pernah diajak berunding, bahkan Ainun Najib kalau tidak salah juga pernah bersama-sama, lalu kemudian, tapi kemudian Akbar Tanjung bersama dengan Ginanjar mengirim surat bahwa dia tidak bersedia lagi untuk masuk dalam kabinet yang akan dibentuk. Pak Harto bilang, kalau sudah begitu saya nggak punya. Akhirnya dia bersedia untuk berhenti. Gitu. Jadi apa yang menjadi hal yang penting untuk kita lihat, bahwa sepanjang proses kita mencari demokrasi ini, dari sejak awal, betapa besar persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, tetapi selalu bisa terselesaikan dengan kebijakan-kebijakan tertentu, terlepas orang setuju atau tidak. Gitu. Terlepas orang setuju atau tidak, dan terlepas dari pribadi masing-masing pemimpin itu ya, Ta ya. Iya. Saya kira itu. Baik, pemirsa, kita udah mendengarkan penjelasan atau cerita tentang demokrasi Pancasila, dimulai dari periode 1969 sampai dengan 1998. Sebetulnya banyak peristiwa. Bisa nggak saya tambahin? Boleh. Ada satu hal yang penting. Orang ini sangat penting dalam pemilu pertama. Karena di periode Orde Baru atau Orde Baru ya. Tahun 1971. Orang inilah yang menciptakan istilah golongan putih. Karena minta agar supaya orang jangan ikut dalam pemilu itu, karena pemilu itu tidak golput singkatannya. Golongan putih. Nah, itu yang saya mau tambahkan. Almarhum baru aja meninggal. Tapi ini orang
yang sangat hebat Iya, dalam iya. pengertian ilmuwan, Iya, dalam tugasnya, iya. artian aktivis yang tidak pernah berakhir Iya. sampai meninggal. Oke. Jadi istilah golput ada ya karena ini. Arif Budiman. Oke. Ya. Oke, pemirsa, itu tadi tambahan sedikit Ayah yang tiba-tiba terbersit untuk nambahin tentang istilah golongan putih, tapi semua kita sudah dengarkan tentang perjalanan demokrasi Pancasila yang cukup panjang, dan dipenuhi oleh dengan berbagai peristiwa, tapi itulah cara yang harus dilalui Indonesia dalam pencarian demokrasinya, dan bukan berarti di demokrasi Pancasila ini terhenti, karena setelah itu masih ada lagi dengan periode reformasi, apakah demokrasinya baru lagi ataukah demokrasi yang seperti apa, kita akan lihat nanti di episode berikutnya. Tapi untuk saat ini jika pemirsa melihat episode ini bermanfaat, maka silahkan untuk like, subscribe, dan share di medsos masing-masing ya, supaya yang lain kalau belum tahu akan bisa tahu dan mungkin bisa melihat bahwa ada cerita-cerita sejarah yang mungkin kita belum ketahui, tapi dengan video YouTube ini kita jadi lebih paham. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Dadah. Ya, terima kasih.